Bakti yang hadir melalui Zoom, kemudian Bapak Ibu dari Bapeda Provinsi yang juga hadir mengikuti kegiatan ini melalui Zoom atau mungkin ada yang langsung di sini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu, teman-teman media yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih buat waktu yang sudah disediakan. Sebagai pengantar, izin kami sampaikan kepada teman-teman media dan juga kita yang hadir pada kesempatan ini bahwa pada beberapa waktu yang akan datang, tepatnya tanggal 26 dan 27 Juli 2023 akan dilaksanakan Forum Kawasan Timur Indonesia oleh Yayasan Bakti di Hotel Harper. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjuk sebagai tuan rumah dan Kota Kupang menjadi tempat yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam rangkaiannya bukan hanya tanggal 27, 26 dan 27 saja, tetapi juga ada kegiatan rangkaian yang dimulai dengan Expo UMKM, Expo Properti, kerjasama antara pemerintah Kota Kupang dan juga Bank BTN Kupang. Kemudian kerjasama juga dengan beberapa sponsor-sponsor lain yang puncaknya akan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan bakti ini pada tanggal 27 dalam konteks malam seni budaya. Temanya Kupang dulu-dulu. Jadi melakukan review dan flashback kepada kita bahwa dari zaman dulu sampai sekarang kita tetap hidup dalam budaya, dalam kesenian yang masih dipertahankan sampai pada hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama sebagai bentuk gambaran bagi kita apa itu forum KTI, apa itu Bakti dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu yang menjadi perwakilan dari Bakti, kami memberikan kesempatan yang pertama untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan diselenggarakan di Hotel Harper nanti, sehingga teman-teman media juga bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk dipublikasikan dampak dan juga manfaatnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mungkin kami persilakan 5-7 menit. Pak Muhammad Yusran. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sebagai besar saya Yayasan Bakti. Yang saya hormati Pak Bintang Wali Amin, dalam hal ini diwakili Pak Ketua, Pak Bapeda dan Ibu Baris Manajer BTN NTT. Yayasan Bakti di tahun 2023 ini sejatinya festival forumnya dilaksanakan tiap 2 tahun. Terakhir forum ke-8 itu di 2018, tapi kemudian karena 2020 itu awalnya sudah ada pandemi, jadi kita tunda tadi dan akhirnya kita bisa laksanakan, alhamdulillah kita bisa laksanakan sekarang. Kita namakan dia Festival Forum Kawasan Timur Indonesia karena event ini kita maksudkan untuk merayakan kemajuan dari inovasi pembangunan di Indonesia, terutama di kawasan Timur Indonesia. Nah, festival ini memungkinkan peserta untuk berbagi informasi, pengalaman dan pembelajaran yang kita namakan dia praktek cerdas. Kita namakan dia praktek cerdas, bukan best practice atau praktek baik, karena kita tidak membedakannya. Kita tidak membandingkan mana baik, mana terbaik. Kita menamakan dia cerdas karena praktik-praktik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan tantangan pembangunan di suatu wilayah dan berhasil dilakukan dan bisa sustain sampai lebih dari 2 tahun atau masih sustain sampai dengan praktik itu kita showcase di festival ini. Nah, festival ini memungkinkan peserta berbagi informasi tentang praktik cerdas itu, lalu kemudian memberi ruang bagi para pelaku untuk berdiskusi dan membangun jejaring dengan sesama yang memungkinkan ada pertukaran informasi
yang kemudian menimbulkan potensi untuk mereplikasi praktik yang mendorong praktek-praktek pembangunan yang bisa dilakukan untuk mengadres tantangan pembangunan tidak dimulai dari nol. Saya garis bawahi lagi, tidak dimulai dari nol, karena praktek-praktek yang sudah ada itu misalnya bisa diidentifikasi sebagai praktik yang punya keuripan dalam mengadres persoalan-persoalan yang dihadapi oleh wilayah-wilayah pembangunan lain di mana praktik cerdas itu tidak dilaksanakan. Tinggal kemudian disesuaikan dengan konteksnya. Nah, Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-9 ini kita rencanakan untuk menghadirkan peserta setidaknya ada 1.000 yang kita, karena itu kita lakukan tidak hanya offline tapi juga online. Dan ini festival ini akan dilakukan secara hibrid nanti di Hotel Harper Kupang tanggal 26 dan 27. Di dalam peserta kita harapkan nanti bisa beragam, datang dari berbagai kalangan, organisasi pemerintah atau non-pemerintah, ada akademisi, swasta, pemuda, petani, nelayan, masyarakat adat, profesional, jurnalis, mahasiswa, pemerhati kawasan Timur Indonesia, bahkan sampai dengan politisi dan lain-lain. Nah, di dalam ada 4 elemen penting dari Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ini. Pertama itu panggung inspirasi, di mana merupakan acara utama Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Panggung inspirasi ini nanti menampilkan praktek-praktek cerdas yang telah kami identifikasi, lalu kami dokumentasikan, termasuk praktek cerdas dan model pembangunan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah. Kemudian ada side event, ada kurang lebih ada 17 side event yang merupakan diskusi-diskusi tematik terpisah yang akan dilakukan setelah forum utama di sore hari sampai dengan malam hari. Di kedua-dua hari itu, di 2 hari pelaksanaan festival forum ini, dari yang dilakukan kerjasama dengan berbagai mitra pembangunan, ada teman-teman dari NGO, ada pemerintah, ada dari swasta, dan ada juga dari komunitas. Yang berikutnya ada galeri informasi yang merupakan pameran yang menampilkan beragam keberhasilan dan pembelajaran dari upaya pembangunan yang dikerjakan lembaga pemerintah, mitra pembangunan internasional, kemudian teman-teman NGO dan komunitas, serta ada program CSR sektor swasta, CSR sektor swasta. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada malam budaya yang tadi sempat disampaikan di pembukaan pers konferensi ini, merupakan rangkaian dari Festival Forum KTW ini, menampilkan pementasan budaya dari Nusa Tenggara Timur yang menghadirkan kuliner khas NTT, ada tradisi dan tenun, lalu ada tari-tarian, musik, hingga komunitas lokal termasuk tenuneka, kopi, dan lain-lainnya. Bagi masyarakat NTT ini dapat menjadi bagian dari proses interaksi yang dilakukan secara regional sehingga meningkatkan kebanggaan terhadap produk dan budaya sendiri yang terbangun dengan semangat untuk berkarya membangun daerah. Nah, yang terakhir, elemen terakhir dari rangkaian Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ini adalah Local Champion Incubator. Ini adalah sesuatu yang baru di Festival Forum Kawasan Indonesia. Dari festival pertama sampai ke-8, Local Champion Incubator ini belum ada. Ini baru kali pertama diselenggarakan di NTT. Program ini merupakan kerjasama bakti dengan pemerintah provinsi NTT. Local Champion Incubator ini kita identifikasi ada 4 nanti. Ya, 4 penggerak perubahan sosial dari berbagai desa, dari 4 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian bisa menghadirkan, memberi informasi, inspirasi tentang perubahan sosial dan kemajuan yang bisa ditiru oleh desa-desa lain di bumi Probamora ini. Saya mau ngomong sedikit tentang Yayasan Bakti, Pak As, Pak Kaban, dan Ibu Urban Manager, teman-teman media sekalian. Yayasan Bakti itu singkatannya Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, organisasi yang berfokus pada pertukaran pengetahuan. Fokus kerjanya di
kawasan timur Indonesia. Dulu kita ada 12 provinsi, sekarang dengan ada 4 provinsi baru, jadinya wilayah KTI itu menjadi 16 provinsi sekarang. Karena fokus kita itu adalah pertukaran pengetahuan, jadi kerjaan bakti itu kita mengidentifikasi, mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi tentang program pembangunan dan bantuan untuk membangun KTI, serta bakti juga mengelola berbagai program pembangunan bekerjasama dengan mitra pembangunan nasional dan internasional. Kenapa perlu pertukaran pengetahuan ini? Kami yakini bahwa jika praktek-praktek baik atau praktek cerdas yang dilakukan dalam rangka untuk mengatasi tantangan pembangunan di wilayah KTI, di wilayah Kawasan Timur Indonesia bisa disebarluaskan dan diterima informasinya oleh pihak-pihak lain, maka proses pembangunan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan bisa tepat sasaran. Nah, bakti juga menjadi sekretaris bagi Forum Kawasan Timur Indonesia, yang di bawahnya ada 2 forum, namanya Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia dan Forum Kepala Bapeda se-Kawasan Timur Indonesia. Nah, Forum Kawasan Timur Indonesia ini terdiri dari, yang anggotanya itu ada dari 12 provinsi, belum kami update ke 16 provinsi. Adalah orang-orang dari prominent figure yang ada di 12 provinsi, yang kemudian berkumpul, lalu di sekretariat bakti kita memproses ini, mengumpulkan pekerja cerdas melalui berbagai cara dan media yang dimiliki, mengadakan seleksi dan verifikasi, kemudian kita tampilkan dalam festival ini. Festival ini sebetulnya festivalnya Forum Kawasan Timur Indonesia, makanya akan dibuka, kita bakti menjadi fasilitator atau penyelenggara dari festival ini. Nah, di bawah Forum Kawasan Timur Indonesia ada Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia berfokus pada upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis pengetahuan, dan ada Forum Kepala Bapeda se-Kawasan Timur Indonesia, sebuah forum yang bertemu secara reguler untuk membahas tantangan pembangunan secara regional, kemudian mendiskusikan peluang-peluang kerjasama secara regional, yang kemudian bisa diusulkan untuk menjadi bagian dari perencanaan di level nasional. Untuk sementara itu dari saya, Pak Kaban dan Ibu dan sebagainya, teman-teman media sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sehingga teman-teman langsung mendengarkan dan langsung mengatur waktu untuk ke sana. Terima kasih, Pak. Sangat kami harapkan untuk hadir, Pak. Teman-teman media sangat kami harapkan untuk hadir, bisa meliput secara langsung, melihat secara langsung, dan kemudian bisa membantu mengambil file ini untuk bisa disebarluaskan menjadi konsumsi publik, bukan hanya di NTT tapi di seluruh kawasan timur Indonesia dan Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada 4 elemen penting dalam kegiatan ini. Kemudian ada 17 side event. Kemudian sesuatu yang baru adalah adanya 4 local champion inkubator yang terdiri dari 4 desa di Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Bakti, atau kepanjangannya Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Sebentar kita mohon untuk tetap di tempat. Untuk sebentar mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media yang bisa disampaikan kepada Bapak. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di luar daripada acara puncak tanggal 26 dan 27, kita pemerintah Kota Kupang, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Muhammad Yusran dari Bakti, bahwa pemerintah Kota Kupang diberikan satu bentuk partisipasi dalam rangkaian kegiatan ini untuk menjadi host di dalam Malam Budaya. Nah, Malam Budaya itu kita bukan hanya di tanggal 27 saja, tetapi sudah dimulai dari tanggal 22. Mulai dari Car Free Day nanti, kemudian itu ada beberapa rangkaian acara, nanti bisa kita share acaranya dan teman-teman juga bisa mengikutinya secara langsung. Mulai dari tanggal 22 sampai 26. Itu di kantor gubernur setiap malam. Begitu. Kalau khusus 22 itu mulai dari Car Free Day terus lanjut sampai malam, kebetulan itu hari Sabtu, dan tanggal 27-nya
bersama-sama dengan Bakti untuk menyelenggarakan malam budaya. Tema acaranya adalah Kupang Dulu-Dulu. Kupang Dulu-Dulu. Gitu. Kenapa kita mengangkat tema itu? Karena kita sudah lama hidup dengan budaya, sebagian masih mempertahankan, sebagian sudah melupakan. Sehingga kita mengangkat kembali budaya ini, sehingga yang melupakan kembali mengingat dan kembali pada budaya yang dibangun oleh orang tua kita terdahulu. Nah, pada kesempatan ini pemerintah Kota Kupang juga tidak berjalan sendiri. Kita didukung full oleh Bank BTN Kupang. Bersama kami di sini sudah ada Ibu Branch Manager yang bisa memberikan informasi kepada teman-teman tentang apa saja yang ada di situ. Mungkin teman-teman wartawan mau beli rumah, mau cari 01, 02 boleh di situ. Mungkin Ibu bisa sampaikan apa saja yang ada di situ, keuntungan-keuntungannya seperti apa. Kira-kira selanjutnya secara lengkap bisa Ibu Branch Manager yang sampaikan kepada teman-teman. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Branch Manager di kantor cabang BTN ya, Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bank BTN kantor cabang Kupang. Seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa saat ini Bank BTN ikut serta menggelar event yang disebut dengan, kalau di materi promonya itu BTN Dol-Dolu ya. Jadi kami dari Bank BTN berkolaborasi bersama pemerintah Kota Kupang ya, untuk pengembangan UMKM, dan tentu kami segmennya ke perumahan ya. Ini untuk menggerakkan ekonomi NTT. Kenapa kami ikut serta dari Bank BTN ikut serta? Tentu yang pertama kami melihat potensi sangat besar di Kota Kupang khususnya. Itu bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Kupang ya. Nah, selain itu kami juga di dalam event ini berkolaborasi bersama dengan mitra properti kami, developer kami ya. Ada sekitar 20 mitra pengembang yang akan ikut serta dalam event ini. Dan juga kami mengajak semua UMKM yang menjadi kelolaan dari BTN cabang Kupang ya, sekitar 25 yang sudah on proses dalam proses pendaftaran. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa ikut join. Kemudian sebenarnya apa sih yang nanti akan kami bawakan ya di event tersebut ya? Seperti tadi sampaikan, mulai dari ada festival budaya sudah. Nah, kami khusus dari Bank BTN pada saat acara tentu akan melakukan beberapa materi promo lah ya ceritanya. Yang pertama tentu ada dari sisi pameran properti. Jadi Bapak Ibu semuanya yang masih belum memiliki rumah ya, dari seluruh segmen ini bisa hadir di acara tersebut. Kita akan gelar itu developer kita perumahannya seperti apa, dan tentu di dalamnya juga kita ada instant approval ya. Jadi silakan yang mau cari rumah. Yang kedua, kita juga menyediakan kredit ringan ya. Kredit ringan ini memang nggak semua orang bisa akses, dan semua orang akses, tapi nanti juga kita ada instant approval. Selain itu Bapak Ibu, hal yang paling kami utamakan adalah karena kaitannya ini pengembangan UMKM dan juga transaksional kita di Kupang ya. Kami akan melakukan namanya flash sale poin spekta. Apa sih flash sale poin spekta itu? Flash sale poin spekta itu adalah poin yang didapatkan dari setiap transaksional dari Bapak Ibu yang menjadi nasabah Bank BTN ya. Jadi setiap Bapak transaksi transfer atau tambah dana atau pembayaran akan mendapatkan poin. Nah, khusus di acara nanti di event kami akan melakukan flash sale, jadi discount poin namanya. Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah BTN bisa ikut serta di sana nanti untuk menukarkan poinnya, tersedia berbagai hadiah. Nah, untuk yang belum nih, termasuk pada semua kaum media, silahkan nanti bisa open account langsung secara online di sana. Ketika Bapak Ibu semuanya open account di sana, kami juga menyediakan gimmick-gimmick yang menarik ya, supaya bisa langsung di TKP, langsung membuka rekeningnya. Nah,
Lalu apa sih kalau udah bukan rekening seperti apa? Nanti kami di sana menyediakan kris. Ini juga kita mensupport perkembangan transaksional cashless ya. Nanti ada kris di sana, bisa langsung transaksi di sana Bapak Ibu. Kalau udah pakai mobile bankingnya, mobile banking BTN, langsung transaksional kris BTN juga ya. Salah satunya kenapa kita melakukan ini adalah kita dalam rangka literasi keuangan juga, yang nanti kami juga akan melibatkan BI dan OJK supaya literasi keuangan di Kupang ini akan semakin meningkat seperti itu. Lalu selama dalam rangkaian ini produknya sudah kami sediakan ya, dan gimmicknya juga. Tentu harapan kami selain menawarkan produk dan program, kami juga akan menginformasikan pada Bapak Ibu bahwa BTN kantor cabang Kupang ini pertumbuhan bisnisnya positif ya Bapak Ibu, terutama di antaranya itu adalah DPK dan realisasi penyaluran kredit, karena untuk pengembangan ekonomi tentu harus ada realisasi kreditnya dan juga penghimpunan DPK-nya ya. Nah, untuk realisasi kredit sendiri kredit consumer kami salah satunya itu termasuk di KPR dan juga nanti kredit ringan, itu kami year-on-year ada pertumbuhan di atas 10% dibandingkan Juni tahun lalu. Sementara untuk UMKM-nya sendiri, dan ini UMKM yang sekarang sedang sangat kami tekankan, itu pertumbuhannya di sekitar 34% dibandingkan Juni tahun lalu. Dan untuk dana murah ya, DPK retail, tabungan dan giro itu ada kenaikan di 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu harapan kami dengan adanya keikutsertaan kami dalam menggelar event Kupang Dol-Dol ini juga akan mendorong kinerja kami sebagai perbankan, dan tentu efek akhirnya adalah untuk pengembangan ekonomi NTT dan khususnya di Kota Kupang. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Branch Manager. Kontribusi BTN untuk Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang kita sudah tahu persis. Bahkan ada satu kelurahan yang kita tahu itu BTN, bukan lagi kelurahan Kolua, tapi Bapak Ibu dari Yayasan Bakti, ini ada Ibu Ita ya. Selamat pagi Ibu Ita. Senyumnya merengah ya. Hadir Bu Ita, Bu Iko sama Bu Susan, Pak Muhammad. Ini teman-teman media di Kota Kupang banyak sekali pagi ini. Ini semua mau support kegiatan Forum KTI Bakti di Kupang yang akan dilaksanakan tanggal 26 dan 27. Teman-teman media sekalian, pada prinsipnya pemerintah Kota Kupang siap mensupport kegiatan Forum KTI Bakti yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Juli nanti. Dan pada kesempatan baik ini kami juga mengucapkan atas nama pemerintah, Bapak Pejabat Wali Kota, kepada Ibu Branch Manager Bank BTN yang juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang merupakan kerjasama Forum Yayasan Bakti, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga pemerintah Kota Kupang. Karena itu kami dalam kegiatan konferensi pers pagi ini menyatakan atau menyampaikan kepada teman-teman media bahwa pemerintah kota sudah mempersiapkan melalui beberapa meeting dan persiapan-persiapan yang akan kita mulai kick off-nya pada hari Sabtu tanggal 22 dalam rangkaian acara Car Free Day, dan kemudian dilanjutkan dengan malam pagelaran seni, kemudian pameran yang berlangsung selama beberapa hari ke depan, dan puncaknya akan ada pada tanggal 27 malam di Festival Budaya. Saya tidak berbanyak kata lagi, intinya bahwa pemerintah Kota Kupang sudah siap. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. baik, terima kasih Pak Asisten. Satu penegasan yang meneguhkan bahwa pemerintah Kota Kupang sudah siap menjadi tuan rumah, memfasilitasi semua kegiatan, bukan hanya pada puncak tanggal 26 dan 27, tapi lebih panjang dari itu, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi melalui pembangunan
perumahan Expo Properti dan lain sebagainya yang dimulai dari tanggal 22 nanti. Oleh karena itu hanya satu sesi untuk 5 penanya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Terima kasih. Tanggal 22 sampai 26, 27 itu 26 kegiatan kita di Hotel Harpa ya Pak. Dari Bakti sudah mengundang teman-teman semua untuk 26-27 di Harpa, dan melalui kesempatan ini juga kami sampaikan mulai tanggal 22 sampai 27 juga nanti ada khusus 22 itu mulai dari Car Free Day, terus eventnya malam, terus 23 sampai 27 itu setiap malam nanti ada event mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam di halaman kantor gubernur. Di halaman kantor gubernur, mungkin kita pulang capek-capek bisa singgah di situ untuk refreshing sedikit. Ada lomba karaoke juga, lomba-lomba duet. Nah, ada event-event lain untuk memeriahkan seluruh rangkaian acara. Dan puncaknya tanggal 27 malam pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kupang didukung penuh oleh Bank BTN. Oleh karena itu, ada kesempatan yang diberikan pada teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Oke, dua orang penanya, silakan. Mungkin terlebih dahulu memperkenalkan nama dan media apa, kemudian sampaikan pertanyaan. Saya duluan. Baik, nama saya Kelis dari media newsdari.com. Ingin menanyakan terkait dengan penjelasan dari Bakti bahwa ada 4 desa di NTT. Nah, desa-desa mana saja dan apa saja yang sudah dilakukan di sana, dan apakah masih ada lagi penambahan desa lagi tidak selain 4 desa tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya kedua. Selamat pagi, nama saya Buhan dari berita5.com Surabaya. Baik, terima kasih. Pertama saya tanyakan kepada Pemkot terkait dengan rencana pameran festival. Kalau festival ini nanti melibatkan apa saja nanti peserta? Apakah dari UMKM atau dari berapa ratus UMKM yang dilibatkan nanti? Terus yang kedua untuk BTN ini peran apa saja terhadap masyarakat NTT, khususnya Kota Kupang, dalam hal properti maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kupang. Dan yang berikut ini persyaratan apa saja misalnya kalau kita wartawan ini mau kredit rumah begitu. Terima kasih. Atau masyarakat lainnya kalau mau kredit rumah. Baik, terima kasih. Ada 2 penanya. Yang pertama itu tentang local champion 4 desa itu, apabila sudah bisa disampaikan, mungkin bisa disampaikan. Dan pertanyaan ikutannya adalah setelah 4 itu apakah ada penambahan lagi? Kemudian mungkin tambahan lainnya kriteria apa saja yang mungkin menjadi indikator ditunjuknya 4 desa ini untuk menjadi local champion. Kemudian yang kedua, pertanyaan kepada pemerintah Kota Kupang, berapa banyak peserta dan siapa-siapa saja yang dilibatkan. Saya pikir tadi Pak Asisten juga sudah sempat menjawab, ada UMKM, ada developer. Kemudian yang berikut, ada juga beberapa teman-teman dari vendor internet yang akan dikerjasamakan dengan teman-teman developer, sehingga perumahan waktu dibeli sudah ada jalur internet yang di lokasi-lokasi baru. Kemudian dalam sektor properti dan juga perkembangan ekonomi, apa saja yang sudah BTN buat, apa yang akan direncanakan. Kemudian bagi teman-teman wartawan dan masyarakat yang mau ambil rumah, kira-kira ada informasi-informasi apa secara umum. Nanti secara teknis mungkin bisa ke sana
supaya dapat informasi lebih detail, sehingga bukan hanya informasi tapi hitung-hitungannya juga seperti itu. Oke. Itu mungkin ya, secara marketing tidak bisa semua dibuka di sini. Nah, intinya itu, datang saja untuk tahu lebih banyak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Terlebih dahulu mungkin dari Bakti untuk pertanyaan yang pertama terkait 4 local champion, mana-mana saja, apakah ada penambahan dan indikatornya apa-apa. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya juga. Perkenalkan saya Victoria Lantung, Communications Manager untuk Yayasan Bakti. Jadi dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia tahun ini memang ada yang berbeda, yaitu kami mengangkat local champion dan memfasilitasi teman-teman local champion ini dalam satu kegiatan inkubator di mana gagasan-gagasan, praktik-praktik baik yang sedang mereka lakukan itu kita kembangkan bersama, pertajam untuk kemudian nanti kita fasilitasi teman-teman lokal champion ini dapat mempresentasikan gagasan-gagasan luar biasa mereka ke hadapan beberapa tamu-tamu penting di acara Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ini. Ada 4 desa yang terpilih untuk mengikuti kegiatan inkubator ini. Dan perwakilannya itu ada 4 orang, jadi ada dari Desa Bokong di Kabupaten Kupang, kemudian Desa Owela Timo, dan Desa Owenoni, juga Desa Libet Baung di Pulau Semau. Jadi keempat desa ini masih di daerah di Kabupaten Kupang. Kebetulan kami bekerja sama dengan program inklusi dan teman-teman Bumedaya Nusantara yang memang aktivitas mereka itu berada di Kabupaten Kupang. Nah, besar harapan di pelaksanaan Forum KT tahun berikutnya kita bisa menambah jumlah desa ini bukan cuma di Kabupaten Kupang, tapi di seluruh provinsi NTT, bahkan di seluruh kawasan timur Indonesia. Mohon dukungannya, dan kami juga mengundang nanti pemerintah provinsi di berbagai provinsi di kawasan timur Indonesia juga bisa mendukung kegiatan lokal champion inkubator ini. Tujuannya adalah kami ingin ada komunitas-komunitas yang berdaya di desa yang bisa juga secara mandiri mengangkat ide-ide mereka dan membantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Jadi kita bergerak bersama-sama, ada komunitas, ada pemerintah, ada LSM, dan kalau kita bergerak bersama, kami percaya kemajuan di kawasan timur Indonesia bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Bapak, kami bisa jawab dari Bakti mengenai lokal champion inkubator. Sekiranya ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan lagi. Sekaligus mohon izin Pak, kami mengundang teman-teman jurnalis untuk bisa menghadiri konferensi pers yang akan diadakan tanggal 25 Juli hari Selasa di Hotel Hunter. Undangan resmi nanti akan kami kirimkan dan kami akan koordinasikan dengan bagian humas tempat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Victoria untuk jawabannya cukup lengkap. Selanjutnya, itu sebelum ke asisten terakhir, kami persilakan Ibu Manajer untuk menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi tentang apa saja yang sudah dibuat oleh BTN, apa yang akan direncanakan ke depan, kemudian bagaimana syarat-syarat umum bagi teman-teman media khususnya dan juga bagi masyarakat untuk bisa diwartakan oleh teman-teman pewarta terkait dengan kepentingan mengambil properti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak. Mungkin langsung saya jawab. Yang pertama terkait dengan apa aja yang sudah dilakukan BTN untuk perumahan dan pengembangan ekonomi di Kupang khususnya ya Pak ya. Mungkin salah satunya itu bisa langsung kita lihat aja, brand BTN ini kan sangat terkenal dengan KPR tentunya ya Pak ya. Sampai tadi ada apa namanya BTN Call 2 ya Pak. Ya, jadi kalau kita melihat perumahan sekarang itu di BTN Call 2 itu kalau saya nggak salah perhati itu ada 2.500-an unit lebih. Ya, itu artinya tuh BTN itu sekarang terkenal dengan pembuka lahan kalau bahasanya Pak. Jadi daerah yang jauh yang nggak bertumbuh itu lahannya dibuka, bikin kerjasama dengan developer, jadi perumahan otomatis bertumbuh kan. Jadi dia naik ya. Tadinya cuma dataran biasa, rumput-rumput, batu-batuan, lalu jadi rumah, ada orang di dalamnya hidup
ya kan, punya anak yang baru nikah, punya anak, lalu dia meningkat kehidupannya, otomatis ini juga akan mempengaruhi perekonomian tentunya. Nah, kita juga sekarang masih dalam memproses banyak perumahan di sekitar, mungkin sekarang kalau ini di arah ke Alak ya, kalau di Alak itu juga sekarang perumahan sangat meningkat banget. Jadi Bapak Ibu, jika kita berbicara terkait dengan kontribusi BTN dari sisi perumahan, maka bukti nyatanya sudah ada ya Pak. Kita ambil dari buka lebarnya aja. Kita masih on proses juga untuk di Perumnas sendiri, kita masih itu ada sekitar di 1.500-an. Sementara khusus untuk tahun lalu saja Bank BTN itu bisa merealisasikan 1.000 unit lebih perumahan. Tahun ini juga kita masih ada target sampai dengan Desember tuh kita masih achieve harus lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu. Ini juga terrealisasi bahwa kredit consumer kita itu bertumbuh, tadi udah saya jelaskan di atas 10%. Artinya ekspektasi kami masih bisa meningkatkan lagi kontribusi kami dalam peningkatan pemilikan rumah ya di Kota Kupang khususnya, tentu sampai di seluruh NTT, karena proyek kami bukan hanya ada di yang kami biayai, bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi juga di kabupaten, di seluruh pulau ada Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya keluarga juga di seluruh pulau, silakan ajukan KPR-nya ke kami dan nanti kita bisa evaluasi bisa approve atau tidak. Nah, berkaitan dengan syarat ya, syarat-syarat untuk mengajukan KPR, Bapak Ibu yang pasti yang pertama itu harus ada niat dulu dari Bapak Ibunya gitu ya, dan calon debiturnya. Kalau nggak ada niat nanti susah juga ya. Yang pertama harus ada niat dulu. Kemudian review ke dalam yang akan mengajukan penghasilannya ada atau tidak. Jadi syaratnya yang pertama harus punya penghasilan ya. Kemudian harus cukup umur Bapak Ibu. Ya, kalau nggak cukup umur beli rumah gimana tuh? Nanti nggak sah secara hukum ya. Jadi harus cukup umur. Di kita itu minimal 21 tahun ya secara hukumnya ke atas gitu ya. Kecuali dia menikah, ada yang di bawah 21 tahun masih bisa diajukan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi minimal 21 tahun ya. Bapak Ibu untuk memudahkan akses, Bapak Ibu pengen mau melihat bagaimana sih syaratnya, detailnya, mungkin malu ke bank gitu ya, atau masih bingung siapa yang mau dihubungin. Silakan kalau tidak langsung ke kantor cabang kami, Bapak Ibu bisa akses di www.btnproperty.co.id. Di website tersebut di www.btnproperty.co.id, Bapak Ibu bisa mengajukan KPR secara online. Syaratnya sudah ada di sana, kemudian perumahan-perumahannya juga ada di sana mana aja ya. Itu bisa diakses di sana, nanti akan masuk ke kami untuk pengajuannya. Nah, lebih rinci lagi Bapak Ibu kalau udah pengen langsung approve, Bapak Ibu lihat aja syarat lengkap secara detailnya di www.btnproperty.co.id tadi. Nanti pada saat event, Bapak Ibu datang aja, kita bisa langsung instant approval di sana. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Pak Asisten untuk menyampaikan tentang siapa-siapa saja yang diundang, kemudian rencananya seperti apa? Baik, buangnya dari berita 5. Buang ya. Ya. Jadi baik kan. Kita sih mau kalau bisa semua UMKM ada di sana. Tapi karena keterbatasan uang dan tempat, maka booth yang disiapkan oleh kita bekerjasama juga dengan Bank BTN itu ada 44 booth putih. Itu ada juga nanti untuk pameran Bank BTN dan juga pameran pagelaran kuliner khas NTT. Ini sesuai permintaan dari teman-teman Bakti. Dan karena tempatnya memang terbatas di depan kantor gubernur, sehingga layoutnya sudah kita siapkan dan budaya. Mulai sebentar ini juga mungkin juga ada teman-teman dari persiapan di lokasi kegiatan. Mungkin ini saja Pak Buang. Lokal kuliner. Oke, dua yang terakhir dari Cybermedia News. Luar biasa. Om Fred, beliau angkat tangan duluan, jadi kita harus silakan.
Mic-nya tadi di mana? Cek. Jadi baik, selamat pagi semuanya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Brand Manager terkait dengan metode pembayaran digital. Jadi seperti yang kita tahu bahwa memang sesuai dengan perkembangan zaman kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi di lain pihak, di sisi lain kita mengetahui bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin secara pemahaman teknologinya harus istilahnya lebih banyak belajar lagi, dan itu jumlahnya banyak sekali. Seperti kalau kita turun ke lapangan ini Bapak, Ibu, kita turun ke pasar, itu didominasi oleh ibu-ibu dan orang-orang tua yang mungkin untuk pegang HP Android saja mereka susah. Nah, terkait dengan itu saya ingin bertanya kepada Ibu dari pihak perbankan, dari Bank BTN, adakah mungkin kiat-kiat khusus untuk menjangkau kelompok-kelompok tersebut? Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak Fred. Mic-nya sama. Pak Fred dari RRI. Baik, terima Harus kasih. di udara, tetap di udara. Terima kasih, saya Fred Sengke dari RRI Kupang. Ini ada beberapa pertanyaan untuk tiga narasumber, baik dari Bakti, Bank BTN, juga dari Pemkot sendiri. Mungkin dari Bakti, saya akan terlambat tadi menyangkut lokal champion ini, inkubator 4 desa yang menjadi lokus atau perhatian spesial dalam event ini. Ini mungkin ingin diketahui terkait dengan penentuan 4 desa dengan indikatornya seperti apa, terus spesifikasi apa yang menjadi bagi 4 desa ini, sehingga bisa ke depan bisa menjadi wilayah yang wilayah permodelan yang bisa diadopsi hal-hal yang spesifik dari 4 desa ini, dan juga pola pendampingan 4 desa seperti apa ke depan, sehingga event ini tidak sekedar di awal dalam 4 desa ini, tapi setelah event 4 desa ini tidak mendapat perhatian gitu. Yang berikut untuk pemerintah sendiri, pemerintah Kota Kupang, terkait dengan pelibatan UMKM. Yang kita lihat kalau selama event-event pelibatan UMKM dengan produk lokal. Nah, dalam event ini apa ada kolaborasi produk luar? Nah, sementara kita lagi gencar dalam mendorong bagaimana pertumbuhan UMKM dengan kekhasan sendiri, yaitu produk berbahan baku lokal. Nah, ini apa di event ini memang hanya khusus untuk UMKM dengan bahan baku lokal khas NTT, atau ada pelibatan kolaborasi produk-produk UMKM luar. Sementara mungkin untuk Bank BTN sendiri terkait infrastruktur Ibu, Bank BTN bagaimana memperhatikan infrastruktur di kompleks-kompleks perumahan yang terbilang selama ini seperti jalan ini sangat memprihatinkan seperti di kawasan perumahan. Mungkin sedikit penegasan bagaimana kepedulian Pak. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan terkait dengan digitalisasi pembayaran. Nanti tanggal 27 juga, ini sebagai informasi, tanggal 27 nanti juga ada dari BI OJK bersama dengan BTN ada berbicara tentang inklusi keuangan, literasi keuangan nanti di Aula Rumah Jabatan, melibatkan ASN di Pemkot Kupang. Kemudian yang berikut pertanyaan dari Pak Fred terkait dengan local champion, mungkin tadi sudah disampaikan tetapi bisa disampaikan kembali terkait dengan indikator dan spesifikasi, sehingga akan memiliki impact kepada daerah-daerah lain, terutama desa-desa sekitar yang local champion tadi. Kemudian yang berikut keterlibatan UMKM, apakah hanya produk lokal ataukah ada kolaborasi juga dengan produk-produk dari luar.
Dan yang terakhir terkait dengan infrastruktur kompleks di sekitar perumahan di. Baik Bapak, terima kasih. Mengenai lokal chamber inkubator, jadi kegiatan ini adalah sebuah inisiatif kerjasama pemerintah Provinsi NTT dengan Yayasan Bakti, di mana kami memilih para lokal champion, ini berarti individu yang berasal dari desa, jadi bukan desa yang kami pilih, kami memilih individu yang berasal dari desa dan bekerja di desa dan memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide yang inovatif yang memungkinkan untuk didukung pengembangannya, di mana ide-ide itu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat lokal di desa. Jadi ada yang dari keempat lokal champion yang terpilih, ini ada 4 orang dan mereka memang bekerja di desa. Nanti kita akan sampaikan profilnya di press conference tanggal 25 Juli. Mereka bekerja di desa dan ada misalnya ada yang ingin mengembangkan tambak untuk merevitalisasi tambak untuk menambah PAD bagi pemerintah desa. Ada juga yang memiliki gagasan akan meningkatkan peran serta perempuan, mama dan remaja putri untuk bisa bergerak menghasilkan karya dalam bentuk UMKM dan itu difasilitasi oleh pemerintah desa. Nah, jadi lokal champion ini menyampaikan gagasan-gagasan yang kemudian kami fasilitasi dalam sebuah kegiatan inkubasi, di mana gagasan ini kami pertajam bersama untuk nanti dipresentasikan di Festival Forum Pengasahan Timur Indonesia. Harapannya setelah dipresentasikan akan banyak pihak yang kemudian bisa mendukung komunitas-komunitas yang diwakili oleh lokal champion ini untuk bisa bekerja secara mandiri, membantu pemerintah mengembangkan desanya. Kurang lebih seperti itu Pak Fred Singh dari RRI. Jadi kami tidak memilih desa, kami memilih dan bekerja dengan individu yang memang mereka semua bekerja di desa. Demikian mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari BTN, Ibu Brand Manager bisa memberikan penjelasan tentang infrastruktur di wilayah Kota Kupang, terkhususnya di wilayah perumahan. Mungkin yang sepengetahuan saya namanya perumahan subsidi, yang bagian daripada subsidi dari pemerintah adalah bagian daripada subsidi adalah infrastrukturnya. Seperti itu, sepengetahuan saya. Mungkin secara lebih detail bisa disampaikan oleh Ibu Gloria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan literasi terkait dengan transaksional cashless ya, cashless transaksional itu dengan kris ya Pak ya. Yang kedua terkait dengan infrastruktur di perumahan. Yang pertama terkait dengan kris Pak, memang kami dari Bank BTN juga adalah salah satu target untuk meningkatkan transaksional melalui cashless transaksional, artinya lewat kris salah satunya ya, salah satu medianya adalah kris. Secara target kami saat ini dari Bank BTN kantor cabang Kupang dalam 2 bulan terakhir kami sudah mencapai target kami di 400% lebih ya, dan masih on proses nih karena memang keinginan kami supaya program ini sangat bagus supaya bisa meningkatkan literasi keuangan terkait dengan kris transaksi tanpa cash gitu ya. Nah terkait dengan edukasi yang pertama tadi lebih fokus kepada mereka-mereka yang sudah berusia ya Pak ya, yang mungkin dia bukan kurang aware dengan hal tersebut atau mungkin tadi dikaitkan dengan handphone ya, kompatibilitasnya dan lain. Kami Pak dari sudah lama yang pertama itu kalau kita nggak semua segmen bisa kita garap gitu ya Pak ya, nggak mungkin kita paksakan orang yang nggak bisa teknologi untuk dia sangat melek dengan teknologi, tetapi edukasi itu tetap harus dijalankan. Jika kita nggak bisa kepada orang individu yang tadi tidak bisa katakanlah mungkin kurang bisa kurang kompeten, bukan kurang kompeten ya, kalau ability-nya ke situ kurang ya, apakah dari infrastrukturnya ataukah memang dari dirinya, kita bisa sasar ke generasi berikutnya Pak. Jadi contohnya tuh kalau di kami, kalau ibunya nama usahanya ibunya, tetap kita buka kris atas nama ibunya, tapi nanti yang bantu transaksi kita edukasi itu bisa ke level berikutnya, anaknya contohnya gitu.
Dan kami juga ada program pendampingan, ya. Jadi kami akan mendampingi seperti apa sih transaksi, penggunaannya seperti apa gitu. Lalu nge-review. Setelah bertransaksi, apa yang akan dia dapatkan, benefitnya, positifnya untuk dia seperti apa gitu. Jadi literasi itu, edukasi itu yang berulang-ulang untuk kita sampaikan. Dan kalau menilik profil dari krisnya kami itu nggak semua juga dia yang muda-muda ya, yang ibu-ibu juga yang di handphone, yang mungkin selama ini dia cuma jual pulsa atau jual tiket gitu ya. Nah itu juga banyak. Tapi secara langsung seperti apa sih transaksional itu. Lalu kita kaitkan nanti kira-kira dia butuh apa, nanti untuk selanjutnya efek positifnya apa. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin hal-hal yang kelihatan sederhana tapi sangat berimpact gitu Pak, mungkin untuk edukasinya ya. Lalu kaitannya tadi dengan infrastruktur ya Pak ya, kami juga dari Bank BTN, jujur saya juga baru 2 bulan di sini ya Pak ya, mudah-mudahan masuk panjang ya. Saya 2 bulan di sini, memang hal yang membuat saya kaget pertama adalah kaitan dengan infrastruktur Pak. Tapi mudah-mudahan saya nggak jadi palsu, kami Bank BTN nggak jadi palsu. Tentu kami berkolaborasi dan mereview ini seperti apa supaya infrastruktur ini bisa terpenuhi. Ya, kan tadi disebutkan subsidi adalah bagian dari subsidi, gitu ya Pak ya. Nah, ini kami sudah berkolaborasi dengan pihak terkait, departemen, instansi, ya, yang juga salah satu contohnya mungkin apa namanya? Ya, Kementerian PPR salah satunya ya gitu ya. Jadi kita berkolaborasi gimana caranya, apa sih yang harus dilakukan. Developer, kami kan memberikan dia bantuan support untuk bisa membangun perumahan tersebut. Di dalam kredit yang kami berikan tersebut, tersebut sudah kami fasilitasi dengan apa namanya, kredit untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut gitu. Jadi artinya kami juga Bank BTN concern untuk, namanya juga tadi mengembangkan ekonomi ya. Jadi kita membuka lahan, sudah kita kasih dia bantuan untuk membangun rumahnya. Orang yang mau membeli rumah juga kita support ya. Tapi kita nggak lupa di dalam itu kan yang hidup, yang ada itu makhluk hidup gitu, manusia artinya, yang perlu kita sangat perhatikan. Jadi kami juga concern terhadap yang namanya tadi sarana dan prasarana Pak. Mudah-mudahan ini jadi masukan bagus buat kami. Nanti kami bisa lebih intens untuk perbaikannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari Pak Asisten. Baik Om Fred, pangan lokal terbatas itu saja. Dan ini ada 1.000 orang kalau kita kasih pangan dari Sumatera dan pangan lokal. Terima kasih Om Fred. Baik, dengan berakhirnya Bapak Asisten, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang sempat hadir. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Bapak Muhammad Yusra, kemudian Ibu Ita, Ibu Kiko, Ibu Susana, Pak John dari Bapelitbang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Branch Manager BTN Kupang, Pak Asisten, dan terkhususnya teman-teman media. 2 informasi terakhir. Yang pertama, kita menunggu kehadiran teman-teman di acara pada 22 sampai 27 di kantor gubernur, dan secara khusus tadi mewakili Bakti sekali lagi saya menyampaikan 26 dan 27 itu di Harvard. Ya, nanti ada tanggal 25 ya. Ada 25 itu ada press conference di Harvard, kemudian akan disampaikan lagi. Dan yang terakhir informasi yang kami sampaikan bahwa sebelum 1 Juni harga rumah itu 164 juta. Sampai hari ini dari 1 Juni sampai sekarang itu harganya 181 juta, dan akan naik nanti di 1 Januari jadi 184, naik 3 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil rumah sekarang sebelum 1 Januari bisa ambil supaya 3 juta bisa beli kasur, beli tempat tidur, beli karosi, beli kompor dan lain-lain. Begitu. Gedung Balai Kota dalam kantor Wali Kota Kupang baru saja selesai kegiatan press conference konferensi pers terkait dengan pelaksanaan kegiatan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-9, kolaborasi inovasi pembangunan berkelanjutan, dan Kota Kupang
mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan festival atau event Festival Forum Kawasan Timur Indonesia Kesultanan ini, dan seperti apa langkah-langkah kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang berkolaborasi bersama mitra strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Saat ini sudah ada bersama dengan saya asisten ketua Sekda Kota Kupang, Bapak Ignatius Lega. Kita akan memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang akan digelar di Kota Kupang. Baik, terima kasih Pak Med dari mewakili pemerintah kota. Bapak penjabat wali kota Kupang menyambut baik kegiatan atau rencana kegiatan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia kaitan dengan tema kolaborasi inovasi pembangunan berkelanjutan yang dikhususkan untuk daerah-daerah yang ada di kawasan timur Indonesia. Kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang akan terisi atau mengisi tentang praktek-praktek atau pengalaman pembelajaran dari berbagai program pembangunan tingkat lokal, dan ini sangat memperkuat harmonisasi pembangunan, baik itu pembangunan yang ada di daerah dan juga pembangunan yang ada di daerah khususnya kawasan timur Indonesia dan kawasan lain yang ada di Indonesia. Dan pemerintah Kota Kupang siap mendukung kegiatan ini, dan juga untuk keberlangsungan dari kegiatan ini kami pemerintah Kota Kupang bergandengan tangan dengan pihak Bank BTN, Bank Tabungan Negara, yang akan mengadakan berbagai event kegiatan menuju ke acara puncak tanggal 26 dan 27, yaitu berupa pameran, pengembangan perumahan dan informasi-informasi lainnya terkait Bank BTN, dan juga pagelaran-pagelaran seni serta pagelaran atau pameran pangan lokal UMKM yang ada di pemerintah di Kota Kupang. Ya, mungkin Pak, terkait dengan lokus kegiatan ini, pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung di lokasi yang sudah menjadi ancang-ancang dari kegiatan festival ini. Kira-kira dalam kawasan Kota Kupang gimana? Lokus kegiatannya di halaman depan kantor gubernur untuk baik itu kegiatan itu khusus untuk kegiatan malam festival budaya. Sementara kegiatan forum atau rapat itu akan dipusatkan di Hotel Harper selama tanggal 26 sampai 27 Juli. Jadi fokus dari kegiatan festival ini ada pada ada pada dua kegiatan, dan karena Kota Kupang ditunjuk sebagai host utama untuk festival budaya, maka pemerintah Kota Kupang menyiapkan berbagai macam hal menyangkut festival budaya. Tapi untuk kepartisipasian dalam kaitan dengan acara di forum yang akan dibuka tanggal 26 itu, pemerintah akan menghadirkan seluruh OPD, para camat, para lurah, bahkan Pak Pejabat Wali Kota minta para kepala sekolah untuk hadir dalam kegiatan forum yang dipusatkan di Hotel Harper. Ya, mungkin kalau melihat event festival ini, otomatis ini ada pelibatan unsur-unsur kepesertaan dalam kegiatan festival. Ini ancang-ancangnya berapa banyak peserta yang akan terlibat secara langsung dalam kegiatan festival? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad dari Yayasan Bakti, mereka mengundang 1.000 peserta dari luar Kota Kupang. Kami belum mendapat angka terkonfirmasi berapa. Nanti teman-teman dari Yayasan Bakti akan tiba di Kupang tanggal 23
dan akan ada konferensi pers di Hotel Harper. Mungkin pada saat konferensi pers itu baru Bapak Ferdi dan teman-teman media bisa mengetahui jumlah peserta yang diharapkan hadir. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, unsur-unsur pemerintah, kota dan juga forum komunikasi pimpinan daerah, kota maupun provinsi, kami sudah lakukan koordinasi, sudah siap untuk diundang untuk menghadiri acara itu. Kalau melihat tingkat kesiapan dari pemerintah Kota Kupang sebagai tuan rumah sendiri ini sudah berapa persen ini persiapan-persiapan yang dilakukan terkait dengan event festival? Ya, karena ada acara yang kita gabung, kita join dengan Bank BTN yang akan di kick off nanti hari Sabtu pada saat Car Free Day ya. Saya pikir sudah 90% kita sih. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita juga bekerja sama dengan Bank BTN untuk mulai melakukan berbagai kegiatan pameran, pagelaran seni itu dilaksanakan atau di kick off kan pada hari Sabtu pada saat